Salam dan bahagia, penyebaran pemahaman, merdeka belajar. Perkenalkan, identitas diri saya adalah Dwi Anita SPD dari SMP Negeri 6 Tuban, Jawa Timur. Pada penyebaran pemahaman merdeka belajar, yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenal diri dan perannya sebagai pendidik, yaitu sebagai pendidik mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dan kita sebagai guru akan merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, mengelola yang kita miliki, dan berperan mendidik murid-murid kita. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Untuk perkembangan masa depan bangsa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik anak, mendidik rakyat, anak-anak akan menjadi masyarakat di masa depan. Menuntun menggambarkan menuju cita-cita, merancang, memfasilitasi, hingga menilai perkembangan pembelajaran kita harus hadir secara utuh dan bertujuan guru saat mengajar membentuk masyarakat budaya masa depan lewat murid-murid. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru seperti apa yang dapat memberikan pengaruh baik di masa depan muridnya? Mengingat guru yang disenangi, dikagumi, dan menyenangkan. Mengingat guru yang kurang menyenangkan, merasa takut, dan dipermalukan. Memutuskan sebagai guru menjadi panutan bagi anak didik kita. Mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Mengajar bagian dari mendidik. Pendidikan sebagai tuntunan hidup murid agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Perintah dan sanksi adalah warisan dari kolonial, seperti hukuman dan penilaian. Didiskriminasi perbedaan dengan pribumi. Maka Ki Hajar Dewantara menggagas dengan sistem pendidik yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara keadaan di mana, yaitu dengan sistem Amon. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karsa, tuturi handayani. Kemudian yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Mempunyai 2 kebutuhan dasar, yaitu lahir dan batin. Peran guru untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mampu selamat dan bahagia. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan dengan dan memunculkan budi pekerti. Manusia merdeka, manusia yang dapat memelihara dan menguasai dirinya mandiri dan kodrat sebagai manusia. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama adalah kodrat murid. Ada kodrat keadaan, yaitu pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak, sesuai dengan alam dan zamannya. Segala perubahan pada murid terhubung dengan zamannya. Yang berikutnya adalah kodrat alam.
berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, yaitu pembelajaran kontekstual. Dan yang ketiga adalah kodrat zaman, adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan nama. Untuk selanjutnya adalah azas trikon, yaitu 1, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menata proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajar. Berikutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti. Budi pekerti adalah kecerdasan berpikir murid sehingga dapat mengembangkan budi pekerti atau watak, tidak ingin dibentuk di sekolah tetapi dengan keluarga. Bagaimana integritas, keaktifan kognitif, menyerap pengetahuan. Yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Yang pertama adalah teori tabulasi atau tabulara. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan dan tulisan. Kemudian teori konvergensi adalah menggabungkan dari kedua teori tabulara dan teori negatif, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas guru sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan samar yang ada di kertas dengan tuntunan yang terbaik, yaitu dengan biologis atau watak, dan kedua dengan intelligible, yaitu bisa berubah termasuk pada pendidikannya. Pada poin berikutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan dan memahami kodrat anak. Fungsi pendidik mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik murid. Dengan sistem Among atau proses pembelajaran, ing ngarsa sung tulodo, yaitu dapat memberikan teladan, budi pekerti, dan tingkah laku bagi muridnya. Dan yang kedua adalah ing madya mangunkarsa, di tengah memberikan kehendak, membangkitkan semangat dan berkreasi. Dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan, motivasi, saran, rekomendasi agar murid mampu mengeksploitasi dengan cipta rasa karya dan karyanya. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Untuk mencapai pendidikan yang memadai, murid dalam belajar
menggali keingintahuan dengan bimbingan guru. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber belajar terbuka luas seperti mesin pencari yang bisa menyediakan yang kita inginkan. Dengan menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pola pikir pembelajaran murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dengan prestasi, dengan berusaha secara maksimal. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia. Dwi Anita, SPD.